Tidak janjian, tidak apa, tapi kalau Roh Kudus bekerja sangat indah, saudaraku. Ya, nah ini saya sudah persiapkan lebih dari 2 minggu tiap hari. Jadi hari ini di awal bulan ini new seasons, musim baru di mana Roh Kudus mengajar kita. Ini judul yang saya pakai. Kemarin saudara ngerti tentang pemuritan. Setiap minggu itu pemuritan saudara. Setiap ibadah. Sayang kalau saudara cuma dengar dan hilang begitu saja. Coba melatih. Mencatat, mendengar, rekam. Coba melatih. Karena itu waktunya kamu dimuridkan setiap ibadah minggu. Iya. Sebab gini. Menghafal saja nggak cukup. Firman ditulis untuk saudara mengalaminya. Lalu melakukannya. Baru kamu lihat kenyataan. Bagaimana kita hidup dengan realitas sorgawi. Itu cuma bisa dialami, bisa terbukti. Lewat perbuatan kita, iman kita. Jadi bukan tentang hafal ayat, hafal lagu, bukan itu. Gitu. Ini saya masuk di frame besarnya. Nah, saudara perlu tahu, kita mulai dari firman, iman, nah, ini Roh Kudus. Saya nggak tahu untuk berapa bulan, tapi judul apa aja di sini dia mesti terlibat. Waktu saya persiapkan ini, saudara, kamu bisa lihat Roh Kudus mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kamu bisa lihat Roh Kudus di situ. Gitu. Nah itu sebabnya di musim baru ini kita perlu banget ya musim gugur. Saya punya apa yang saya dapat musim gugur. Musim gugur adalah satu musim di mana pohon melepaskan daun yang sudah tidak diperlukan. Tadi waktu kita jalan ke sini dari rumah ke sini. Lihat di jalan ada daun gugur, ya hujan. Saya bilang, wih benar saya mau bilang ini. Pohon perlu melepaskan daun-daun yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena dia mesti masuk di musim yang baru. Dia perlu lepas yang gak perlu. Nah Tuhan sebagai pencipta seluruh alam semesta, pencipta kita. Dia sering membuka musim baru. Bukan dengan menambahkan sesuatu buat saudara. Bukan. Tapi dengan minta untuk kamu memutuskan apa yang harus dilepaskan. Renungkan ini baik-baik. Saya harus lepaskan sesuatu untuk saya dapat sesuatu yang baru. Tapi sering kita mau pegang erat-erat. Saya suka ini, saya sayang banget. Saya gak mau ini. Dalam segala bentuk. Kadang-kadang kamu harus melepaskan satu yang sifatnya masih jiwani, daging, semuanya. Entah itu secara hubungan, bukan hanya benda. Ini musim baru. Kamu mau gak dapat yang baru dari Tuhan? Lepaskan. Lepaskan itu. Wow, musim gugur bukan tentang kehilangan. Bukan. Tapi tentang keberanian melepaskan agar tetap bertumbuh. Ini butuh kamu percaya Tuhan. Tuhan penipu, Tuhan pembohong, Tuhan jahat. Itu yang bikin saudara. Menurut saudara Tuhan itu apa? Dia lebih sayang dia dari saya gitu misalnya. Itu kan cara pikir kita. Gitu. Saudara kalau saudara ngerti keselamatan. Itu tak bersyarat saudara. Manusia hilang benar-benar hilang. Terlalu mahal saudara. Nah begitu saudara diselamatkan. Gak ada perbedaan kasih dan gak ada sama. Nah, proses kita yang belum sama. Kita masih cemburu,
kita masih semuanya. Tapi saudara bilang saudara sudah selamat. Nah, ini dia peperangannya di sini. Seorang teolog, seorang filosofi hebat, C.S. Lewis, dia tulis gini. Saya taruh ini juga di grup. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan. Dalam kesenangan suara itu. Nah, yang kamu perlu latih alat penerima kamu. Dia bicara dalam hati nurani. Tapi dia berteriak dalam kesakitan kita. Bukan Tuhan yang bikin kamu sakit. Makanya dia berteriak. Seperti anakmu. Salah nyebrang. Hati-hati. Kamu teriak gitu. Awas ketabrak. Itu kamu berteriak. Nah. Terjemahkan bagaimana Tuhan dengan kamu. Keadaan kamu. Perjalanan kamu. Waktu kamu kesakitan dia sedang berteriak. Itu megafonnya Tuhan. Untuk membangunkan dunia yang tuli. Ini sangat luas saudara. Gitu. Akan ada saat bagi orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Dipaksa untuk dengar megafonnya Tuhan. Itu dia. Hati yang ditetapkan. Itu melahirkan pilihan yang benar. Kita hidup di tengah dunia yang membujuk kita, mengubah banyak hal, dan kita tertipu di situ. Dan pilihan yang benar akan menghasilkan keputusan yang mengubah masa depan. Mungkin dengan tangisan kamu pilih hal baru itu, karena kamu belum lihat hasilnya. Tapi itu waktu hal kecil pun, tapi karena itu benar dan kamu memilihnya, itu akan mengubah masa depan. Ini tentang segalanya. Tentang hubungan, tentang pekerjaan, tentang semua aktivitas kamu. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Mazmur 119 ayat 30. Firman-Nya bilang begini. Aku telah, artinya sudah dilakukan, sudah ditindakkan, sudah menjadi tindakan. Ini Daud. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kapan dia tulis itu? Di tengah tekanan, penderitaan, semuanya. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Dia bukan tulis ini di studio. Bukan. Dalam pengembaraannya dia tulis ini. Wow. Ini judul bagus statement ini. The Spiritual Lessons of Autumn. Spiritual. Roh Kudus itu guru agung. Banyak orang pikir kalau udah ngomong Roh Kudus itu Pentakosta, karismatik. Rugi sendiri. Rugi sendiri. Kalau Roh Kudus buat kamu cuma tulisan, benda, kamu rugi jadi Kristen. Rugi. Taat tanpa Roh Kudus kosong. Semua kepercayaan lain taat. Penyembah batu taat. Mereka batu aja mereka sembah. Taat kan? Gitu. Gunung disembah. Benda-benda disembah. Itu taat. Tapi tanpa kuasa. Kamu boleh Kristen. Tapi waktu kamu membeda-bedakan. Kamu tolak atau kamu ragu dengan satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Gak ada kuasa di kamu. Kamu boleh baik. Kamu boleh bikin apa aja. Bahkan kamu benar tanpa kuasa. Itu sebabnya Yesus yang bilang. Lebih baik aku pergi. Supaya dia akan kuutus. Dia yang datang.
Dia lebih besar. Lebih besar tuh artinya gini. Dia tidak dibungkus oleh daging manusia. Itu lebih besar. Dan dia diam di dalam kamu. Supaya kamu bisa melakukan yang aku buat. Bahkan lebih. Kenapa lu gak bisa? Karena memang kamu gak mau ambil realita ini. Buat kamu udah cukup. Kristennya begini aja gitu. Itu lihat. Makanya yang menang dunia. Padahal Kristen punya semuanya. Cuman kita perang di sini. Perbedaan-perbedaan di sini. Gitu. Wow. Spiritual lesson itu saudaraku. Wow. Tidak semua yang kita suka harus dipertahankan. Ini momen ketika saudara dan saya berhenti mempertahankan yang tidak lagi berasal dari Tuhan. Pikir baik-baik. Gitu. Mengambil keputusan yang benar untuk satu pertumbuhan yang baru. Pulang dari sini kamu dengar yang lain. Itu sebabnya penting kamu mencatat supaya kamu renungkan lagi, baca lagi. Minta kemampuan ilahi. Minta Roh Kudus. Mampukan saya menghidupi ini, Tuhan. Kalau enggak, kita enggak ada bedanya dengan yang lain. Gitu. Hidup rohani yang bertumbuh bukan dibentuk oleh perasaan sesaat. Tapi oleh satu keputusan yang terus diperbaharui. Mari kita belajar di sini. Seasons of Autumn. 1, poin pertama. Tetapkan hati. Tetapkan hati. Tiap hari kamu digoda. Kamu disodorkan. Kamu gak perlu cari godaan. Dia langsung datang. Semua disodorkan. Ini cepat loh untungnya. Ini lu dapat duit banyak loh. Ini keren loh. Gitu. Tiap hari. Tapi kamu harus menetapkan hati. Itu penting banget. Ayatnya Mazmur 57. Ayat 8. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Menyanyi itu sebenarnya kalau kamu dengan pengertian, kamu sedang berteologis, kamu punya renungan yang kaya, diringkas hanya dalam kalimat yang kamu nyanyikan, kata-kata pilihan. Puisi-puisi itu kan memilih pilihan kata, indahnya, tepatnya, dalamnya seperti apa. Gitu. Tetapkan hati, kata lainnya adalah siap. Kata yang dipakai di situ nakon. Artinya teguh, mantap, tidak mudah bergeser. Itu tetapkan hati. Daud menulis saat dia ada dalam tekanan, dalam pelarian, dikejar mau dibunuh. Tapi dia tetapkan hati tertuju kepada Tuhan. Luar biasa. Dia tidak menunggu keadaan membaik. Bukan itu. Nah ini saya bilang zaman yang distraksi. Kalau saya bilang kita ada di situ. Apa itu? Kehilangan fokus. Semua kita begitu. Gitu. Dari hal-hal yang utama. Gitu. Karena godaannya kamu gak cari. Dia datang sendiri. Kamu pilih menentukan arah yang mana. Terjemahkan dikejar oleh apa. Wah kalau Daud dikejar oleh musuh. Kamu punya yang lain. Musuh kamu bentuknya macam-macam. Termasuk saya. Termasuk saya. Kita semua. Ingin besar.
belum salah. Tapi lihat dulu. Coba kenal dia. Bukan berarti kita harus kecil, bukan itu. Tuhan janji kamu jadi besar. Tapi mari lihat motif di baliknya apa. Salahkah kamu kaya? Nanti dulu motif di baliknya apa. Bukan Bethlehem yang membesarkan Yesus. Itu kampung. Yesus yang membesarkan Bethlehem. Kalau kamu cari besar dengan kemampuan kamu di luar Yesus, itu yang saya bilang. Kamu punya semua tanpa kuasa. Itu. Wow. Di zaman ini, tetapkan hati sebelum kita menentukan langkah. Poin kedua, tetapkan pilihan. Itu kan banyak kan? Gitu. Ini yang dibuat oleh Yosua kepada bangsanya. Sekali lagi, saya jelasin dulu backgroundnya. Yosua bukan teman Musa. Dia abdi, dia kacung. Nah, kalau saya pakai kata itu. Nggak level. Tapi justru orang ini yang bawa penggenapan Israel masuk ke tanah perjanjian. Itu yang saya bilang, kamu kejar jadi besar, kamu setia, itu yang dilakukan Joshua. Ini literatur tentu, saya nggak lahir di abad itu dong. Tapi setiap kali kemah perjanjian dibongkar, nah, itu orang-orang sedang sibuk. Yosua masih tetap sujud menyembah di tanah. Orang ini tahu banget. Dia seperti namanya, Joshua, Jehusua. Terjemahan lain, Jesus. Lihat itu. Wow. Saya percaya akan ada Yosua-Yosua di akhir zaman ini. Saudara, satu bangsa disebut bangsa pilihan, tapi semuanya binasa. Cuman generasi baru dengan Joshua yang masuk ke tanah perjanjian. Itu kalau tadi mereka nggak mau lepas yang harus mereka lepas. Mereka tetap pengen balik ke Mesir. Mereka rindu hal-hal yang indah di Mesir. Nah, dalam pilihan itu Yosua 24 ayat 15. Enggak sederhana. Di sini saudara bisa lihat Roh Kudus. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Bayangin ada 2 juta orang melawan 1. Bayangin kalau saudara pemimpin kota. Kira-kira gimana? Kamu yang ikut mereka? Kan gitu. Kamu ikut keinginan massa. Mereka tidak baik untuk beribadah. Pilihlah, dia bilang. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Lihat keputusan dia. Lihat keputusan dia. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, saudara. Tulisan yang ribuan tahun yang lalu, dia masih ada hari ini. Kalau kamu cuma taat bukan kepada Roh Kudus, sesuatu yang spiritual, kalau kita tarik dia keluar dari Roh Kudus, dia berubah jadi huruf mati. Wah. Ini cuma pengertian. Musa itu hukum Taurat. Yang belajar Kingdom Life baru ini kamu bisa ngerti.
Nggak ada satu syarat apapun yang kamu bisa ambil. Kamu pakai untuk diselamatkan. No, nggak ada. Jangan coba-coba. Pesan profetiknya, hukum Taurat nggak bisa masuk di tanah perjanjian. Apa Joshua? Grace, anugerah, kasih karunia yang bawa mereka masuk. Wow. Kata Ibrani untuk pilihan, kata bakhar gitu, kira-kira gitu. Artinya memilih dengan komitmen. Waktu pilih nggak mulus. Ada banyak serangan, banyak. Entah itu filsafat, entah itu apa aja bisa masuk ganggu cara kamu berpikir. Musim baru, cara berpikirnya juga harus baru. Kamu pindah ke rumah baru, kamu nggak bisa bawa pengalaman di rumah yang lama, di rumah yang baru. Bentuknya beda, bahan-bahannya beda. Tuhan berkati kamu, kamu pindah. Rumah lama cuman keramik, sampai baru marmer. Cara lu bersihin marmer nggak sama keramik. Cara kamu lap jendelanya beda, dapur kamu beda. Dulu pakai kayu api, sekarang pakai gas. Nggak bisa tiup-tiup, nggak bisa. Nah, artinya gini, kamu siap untuk berubah pikiranmu. Pola pikirnya, sistem-sistemnya berubah. Berubah. Dulu kamar mandi begitu aja, sekarang kamu udah berubah. Karena kamu diberkati, berubah juga dong. Semuanya, gaya hidupnya berubah. Nah, ini dalam kotak rohani, spiritual. Lebih penting buat saya. Gitu. Saat Israel sedang berdiri di persimpangan, Yosua suruh memilih. Kamu mau ikut Tuhan atau kamu mau kembali ke yang lama? Nah, pilihan rohani itu tidak pernah netral. Nggak pernah. Nggak pernah netral. Setiap pilihan kecil, tapi kalau itu benar, hari ini waktu kamu pilih, dia sedang membangun masa depan rohani kita. Mungkin kamu nangis, orang lain ketawa. Belum berakhir, tenang aja. Tenang aja. Tenang aja. Wow. Wah. Yang ketiga, tetapkan keputusan. Ini terjadi di budaya yang Israel dalam pembuangan. Bukan memutuskan di tempat nyaman, bukan. Gitu. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan, itu dia, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saya nggak bicara nasi goreng, steak, nggak bisa, bukan itu. Santapan raja itu bicara banyak hal, termasuk filsafat, termasuk apa saja. Filsafat tambal sulam, teologi yang tambal sulam, itu santapan raja. Yang penting enak, dipuja-puja, power, kekuasaan, semuanya. Itu santapan raja. Lebih banyak kalau mau dicatat. Saudara juga bisa tahu. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Iya. Dia minum dari kelapa saja dong. Tata akan main. Saya bisa gitu minum dari kelapa, saya bisa. Ini raja. Nah, terjemahkan itu dalam budaya hari ini. Buat saudara. Dan dimintanya kepada pemimpin pegawai istana. Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Cuman satu orang, Daniel. Kalau kamu suka lihat sejarah, 3 kali pergantian raja.
Kalau satu raja 40 tahun, berarti 120 tahun lebih. Nah, tentu tidak semua sama. 3 kali pergantian raja. Ini anak buangan, anak yang dibuang. Tidak akan diganti. Dia tetap jadi orang yang dekat dengan raja. Raja naik, baru naik, budaya berubah. Keputusan, kalau saya pakai keputusan DPR, MPR, kira-kira gitu. Yang lain boleh diganti. Orang ini jangan tukar dia. Jangan coba-coba tukar dia. Raja boleh ganti. Tetap dia. Kalau kamu baca benar-benar saja, sampai udah tua. Tetap mereka nggak mau ganti. Sayang dia cuma jadi cerita yang bagus. Belum jadi kenyataan hari ini. Buat saudara dan saya. Sayang. Terjadi di masa itu. Sampai akhirnya justru musuh orang Babilonia yang datang dan bangun bait Allah. Bawa kembali tawanan Israel pulang ke bangsanya. Kamu bisa lihat itu. 3 hal aja. 1 aja masih susah, apalagi 3. Gitu. Tapi kata Ibrani yang dipakai untuk keputusan kata sim. Artinya menaruh, menetapkan dengan sengaja. Menetapkan dengan sengaja. Saudara, bisa. Tuhan lebih tahu gak rencana awal manusia. Berkuasa seperti Tuhan. Coba. Kamu temukan satu ilmuwan siapa yang kamu bisa tulis. Kamu boleh cari literatur. Ilmuwan siapa yang sampai hari ini yang paling pandai di dunia bisa kasih nama binatang. Kamu kira gampang? Waktu kamu bilang gajah, berarti seluruh karakternya, tatanannya seperti nama itu. Waktu kamu bilang kucing, semuanya begitu. Di mana Adam kuliah? Itu yang saya bilang. Roh Kudus sejak kitab Kejadian sudah di situ. Dan dia ada di dalam Adam. Waktu Tuhan bilang, kasih nama Adam, berkuasalah. Kasih nama, artinya kemampuan Tuhan ditaruh dalam dia. Dia bisa seperti Tuhan. Dia yang kasih nama binatang-binatang itu. Sepintar siapa manusia yang kamu temukan hari ini yang bisa kasih nama binatang? Kita punya semua, tapi kita takut. Kita takut. Itu dia godaan besarnya di situ. Wow. Menetapkan dengan sengaja. Daniel hidup dalam budaya lingkungan yang menekan identitasnya. Ini anak buangan ini dibawa ke Babel, di brainwash, dirubah, mau dihilangkan budaya Yahudinya dihilangkan. Mereka dididik dalam akademi Kasdim. Masuk fakultas Kasdim kira-kira gitu. Wah, kurikulumnya saudara tahu, salah satu tenung dan sihir. Ya, nama-nama diganti. Kalau terjadi satu perubahan apa aja, mau bilang politik yang jelas apa aja, tiba-tiba nama lu mesti ganti semuanya. Ayo, gimana tuh? Tutup tuh gereja. Kira-kira masih bisa nggak? Ada contohnya Daniel. Ada. Belsasar, Sadrak, Mesak, itu nama-nama dewa. Tapi identitasnya tidak bisa hilang. Yang luar boleh dirubah. Lihat itu. Dalam musim. Dia kehilangan banyak hal. Tapi no. Dia bahkan memilih. Saya nggak mau. Itu kehormatan. Dia mesti duduk. Hidangan raja. Harus dia dapat. Itu hak. Dan dia nggak pakai. Wah. Dia menetapkan dengan sengaja.
Bukan saat tekanan memuncak baru kita ambil keputusan. Keputusan sebelum pencobaan datang, kamu sudah harus ambil keputusan. Musim gugur bukan tentang kehilangan, tapi tentang keberanian melepaskan supaya bertumbuh. Orang yang mengenal Yesus menurut penampilan luar, artinya dia nggak kenal Yesus. Kamu boleh terjemahin sendiri. Baju rapi, pergi gereja, kamu hanya punya agama, kamu nggak kenal Yesus. Kenapa? Karena kita tidak ikuti firman-Nya kok. Berarti kita tidak kenal. Kita nggak kenal. Itu sesederhana itu. Tapi marah kalau kita omongin. Marah besar. Dari beta pun tete semua dosa Kristen mo. Bisa begitu. Musim gugur seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ini perjanjian lama. Roh Kudus dalam kitab Imamat. Wah. Saya terkagum banget. Imamat 6 ayat 12. Nah ini saudara. Gini, waktu saya persiapin ini, saya tiba-tiba memori saya membayangkan 30 tahun lebih di Ambon kita baru mulai. Mungkin 1 tahun saya cuma ngajar ini terus. Tabernakel Musa, itu terus. 2 pelajaran dari saya bertobat tahun 82, cuma 2. Banyak buku tapi saya memilih gitu. Ada banyak, tapi saya memilih, gitu. Saya cuman semua watchman nih, itu watchman sebenarnya. Dia Mr. Ni namanya. Dia hamba Tuhan di Cina, pedalaman, gitu. Jadi pelajaran dia sampai dunia yang kasih judul bukan dia, watchman, gitu. Wah, saya baca. Jadi kalau yang lain enggak. Punya bu, tapi saya memilih itu terus. Sampai cara saya mengajar, sampai berubah karena itu terus yang saya baca. Gitu. Nah baru berikutnya Tabernakel Musa. Nah jadi waktu saya sedang persiapin ini sampai di kitab Imamat. Saya ingat tuh. Saya coba cari semua catatan saya 30 tahun yang lalu. Udah gak ada. Aduh, karena saya pikir kita udah masuk di perjanjian baru nih gitu. Makanya saya menemukan Roh Kudus itu dari kitab Kejadian. Bukan. Nah, cuma makanya di dalam setiap pergerakan perjanjian lama ada namanya sinar Injil. Makanya dia bilang itu bayangan. Tapi di setiap detil-detil semua perjanjian itu ada namanya sinar Injil. Berarti semua tentang Yesus. Nah apalagi imamat kan, peraturan, hukum segala macam. Mari kita lihat Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Tunggu, saya belum terusin. Jangan dibiarkan padam. Pikirin kalimat ini. Artinya saudara, manusia tidak boleh bawa api di mezbah ini. Itu api buatan manusia. Nah, nanti saya ngomong dengan hati saya. Saya ingin kembali mengajar tabernakel, tapi dengan frame Holy Spirit ini. Nggak bisa. Mereka cuma perlu memenuhi apa yang Tuhan bilang. Mereka cuma perlu datang. Apinya itu respon sorga. Jangan coba-coba lu bawa api. Di situ penyimpangan semua. Ini melenceng di karismatik. Ini semua begini. Kita pikir kita yang bawa api. Yang kita perlu menjaga api tidak padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur, mengatur. Ini bicara tatanan. Kalau kamu nggak bisa mengelola, jangan harap yang lain.
Gitu. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan. Saudara, nanti saya mau ulang lagi tapi dengan kemasan yang lain. Kamu lihat ini kemah suci ya. Kalau nanti lihat gambar aslinya nanti kemah suci. Di situ baru perkemahan. Kenapa? Karena mereka belum kenal, makanya bikin perkemahan. Nah, ini kemah Allah. Saudara lihat sampai cara Musa nggak boleh punya ide bikin, nggak boleh. Tuhan sekarang lagi keren warna pink deh Tuhan, nggak bisa. Tuh kenapa putih? Kamu lihat tuh tiang pancang itu tembaga itu nanti pelajarannya nanti. Semua punya makna, punya sinar Injil. Saya mau bilang itu. Nah, yang di luar tuh perkemahan. Kenapa perkemahan? Karena mereka belum kenal. Jadi Tuhan mau jadi contoh. Yang Tuhan ingin kita kemah ini. Kita. Karena dia mau diam di sini. Kita menjadi kemahnya. Nah, hari ini dalam terjemahan modern masih kekristenan, masih punya perkemahan. Bentuknya organisasi, bentuknya ini. Semua. Makanya Alkitab sama, tapi kita berkelahi. Kita harusnya jadi kemahnya dia. Kita bukan perkemahan. Nah lihat pintu masuknya cuma satu. Gak ada kiri kanan belakang, gak ada. Oh beta, Musa tuh beta pengopah, jadi beta lewat sana aja. Saya bisa. Masuk semua dari depan. Apa itu? Yesus, akulah jalan. Ini pelataran jalan. Nah, umat gak bisa masuk. Mereka tunggu di luar. 2 juta tuh loh yang berkemah di luar. Nah, baru nanti. Saya cuma kasih tahu sampai di ruang kudus, maha kudus. Nah, saya jelasin dulu api tadi. Itu di depan imamat ngajar. Kamu cuma perlu jaga. Yang kalian perlu cuma jaga. Apinya udah ada. Kamu jaga supaya jangan padam. Itu cara seperti apa? Yaitu berdoa, baca firman. Kamu menjaga api. Kalau enggak kamu bikin api buatan kamu. Egois, segala macam. Galojo, itu bahasa Ibrani. Ya gitu. Nah itu. Itu semua ada di sini. Nah itu. Ini. Lihat itu. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Waduh. Jadi api ini menembus waktu, batas waktu. Imam tidak diperintahkan untuk menyalakan api. Itu buatan manusia. Gitu. Api menyala di atas mezbah itu datang langsung dari hadirat Tuhan. Makanya saudara lihat tadi cara kita worship leaders mesti hati, dia nggak boleh jadi motivator. Nggak bisa, terserah gereja apapun. Dia bukan motivator, dia inspirator. Kamu coba-coba bawa api sendiri. Akhirnya berdiri, duduk, tepuk tangan, semua disuruh. Gak ada. Api datang dari dia. Itu Roh Kudus. Jangan coba-coba. Kalau ada yang paling bodoh dilakukan gereja orang Kristen. Mencoba menolong Tuhan. Seakan-akan kita bisa selamatkan kota ini. Siapa lo? Tuhan pakai kita. Yang kita perlu cuma jaga. Kegerakan kebangunan rohani. Harus dia yang bergerak. Bukan saudara dan saya. Kamu dan saya cuma perlu jaga hati. Gitu. Roh Kudus itu api yang berkobar. Kalau kamu tiba-tiba ngomong sama orang, dia nangis. Itu Roh Kudus intervensi dia.
Kamu ngomong, di dalam omonganmu ada nyawa waktu kamu ngomong. Pemberitaan Injil semuanya amanat agung. Artinya kamu perlu dengan Roh Kudus. Bukan kamu yang nanti lu tepuk dada. Lihat, beta selamatkan kota ini. Tuhan pakai beta. Apa tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika kesetiaan gereja terkoneksi dengan kedaulatan Allah. Nah itu. Mari saya bilang, kebangkitan rohani pasti terjadi. Kita cuma perlu kayak tadi imam itu, jaga. Gitu. Seperti api di atas mezbah. Kegerakan Roh Kudus tidak dapat dimulai oleh manusia. Para imam diperintahkan untuk menjaga api tetap menyala. Kita tidak bisa memunculkan api. Tugas kita cuma melanjutkan. Itu tugas kita. Itulah sifat Roh Kudus. Makanya sekalipun saya sudah persiapkan, tetap sampai jam terakhir saya masih baca lagi, koreksi lagi. Ini yang saya mau atau ini suara kecil yang saya geser, saya ganti, saya punya. Itu. Nah, Roh Kudus mencari namanya persembahan kurban. Itu luar biasa. Apa itu? Hidup kita yang diserahkan lalu dibakar. Gitu. Nanti dia yang rubah wilayah ini. Luar biasa. Imamat 24 ayat 2. Imamat 24 ayat 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu. Lihat ini, minyak. Ini udah lain lagi. Minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dengan tepat, dengan tetap menyala. Ini yang dari tadi saya bilang, apa tuh? Api Injil itu sudah muncul sebenarnya dari itu. Cuman ini disebut bayangan. Bayangin kalau sampai hari ini kita mesti taat. Lu mesti bikin semua dari emas. Dari mana? Coba. 100 orang tiap hari jaga gereja kesini dong pancuri. Bayangin semua emas di dalam sini tuh kayak apa tuh? Bayangin. Nah, mezbah tadi, nanti pelajaran sendiri. Saya cuma ambil kesimpulan besarnya aja. Itu kemurnian Roh Kudus yang menjaga agar pengalaman, kesaksianmu terus bersinar. Kita kan kotor di luar. Kan kita berhadapan dengan semua alam lingkungan. Tapi di dalam bersinar dong. Kemurnian dalam cara kamu menjalani, melayani, gitu. Sehingga terangnya itu dilihat oleh dunia. Kamu jujur bukan supaya bos puji, enggak usah. Kamu bikin itu karena kamu percaya Tuhan, kamu sayang dia, kamu taat dia. Mereka yang lihat sinar itu. Karena perusahaan misalnya bangkrut, kamu orang terakhir yang baru boleh keluar. Karena kejujuran kamu. Bisa. Wow. Mari, worship team, saya minta kalian naik ke sini. Sebelum kita perjamuan kudus, ini awal bulan, kita selalu buat itu. Nanti dalam pelajaran itu kamu lihat perjamuan sudah ada di Tabernakel Musa. Saya mau kasih satu statement tentang realitas rohani. Apa itu? Dia melampaui manusia dan benda. Ulang.
realitas rohani, dia melampaui, beyond. Nah, itu melampaui realitas manusia dan benda. Begitu ada satu hal yang rohani, kamu keluarkan dari Roh Kudus. Saya sudah bilang tadi, dia berubah jadi huruf mati. Itu cuma tampilan luar. Kalian bisa cerita lebih banyak dari saya. Kristen, tampilan luar. Gitu dia. Dan itu mati. Sudahlah, puluhan tahun saya di sini. Itu yang saya dengar. Dan saya nonton. Cuman jaga, karena ini mau perjamuan. Saya tunggu habis perjamuan, tuang lebih terpotong sih. Itu dia. Kamu lihat itu. Itu tampilan luar. Gitu. Mari kita ingat. Roh Kudus adalah pelaksana semua hal rohani. Dia pelaksana. Kalau itu nyambung dengan yang lalu, pemuritan semuanya. Guru agungnya Roh Kudus. Semuanya. Saudara itu. Nah, kita sedang hidup di zaman semuanya ditaruh. Kita bukan jadi kemah pertemuan, kita kemah Allah. Allahnya mau diem di sini. Tadi tabernakel, baru kemah di luar. Nah itu. Mereka yang semua itu gak masuk tanah perjanjian. Generasi baru dipimpin Joshua. Baru mereka sebangin Yordan. Oke. Coba diam. Saya suka beli yang ini. Karena saya mau saudara ngalamin. Bukan karena saya yang bikin. Coba. Kalau kamu rindu dengar dia. Dia lebih rindu untuk bilang buat kamu. Dia sangat rindu. Kamu mahal. Kamu tempat kediamannya. Kamu semuanya. Minta Tuhan buka. Saya punya alat penerima. Saya mau. Kamu cuma jual pisang goreng ke apakah. Atau kamu bisnis properti apa. Mari ngomong. Bukan ini yang bikin saya hebat. Bukan bisnis ini. Tapi Tuhan yang bikin saya. Sampai saya bisa melakukan satu usaha seperti ini. Bukan jabatan kamu. Bukan. Tapi karena Tuhan ada dengan kamu. Dia bisa bikin semuanya untuk kamu. Sayang. Kalau kamu tidak pakai. Kamu ada di luar. Ingat 3 poin tadi. Sederhana. Tapi perlu Roh Kudus. Betul. Tetapkan hati. Tetapkan pilihan. Tetapkan keputusan.